pelisiran lagi nih, diajak sama Pak Bos Daniel. Kita dapat kopi, Der. Lebih murah dari di Jawa. Halo, selamat pagi teman-teman. Udah lama nggak ketemu. Nah, kali ini gue mau pelisiran lagi nih, diajak sama Pak Bos Daniel. Halo. Nah, kali ini kita mau coba jalan darat menuju Palembang. Buat teman-teman juga yang nanti rencana mau jalan-jalan atau mau ada kerjaan dan nggak pengen naik pesawat ke daerah Sumatera, bisa lihat vlog kita. Berapa aja biayanya, apa aja kebutuhannya, nanti semua bakalan gue bahas, dari tol, bensin, sampai naik kapalnya. Itu nanti bakalan gue ceritain ke kalian. Jadi kalian nggak usah kemana-mana, pantengin terus ya di channel Easy Going. Tol awal kita masuk di Jor itu biayanya sekitar 15.000, sampai di tadi tol Cikupa, gerbang tol Cikupa itu kena tol lagi kurang lebih kayak sih 7.500 sih. Untuk bensin kita belum isi bensin, jadi masih belum tahu sih. Kalau estimasi perjalanan itu kurang lebih gue ngeliat sih di map, kalau dari Jakarta atau dari Depok ke Palembang itu kurang lebih sekitar 8 jaman. Cuma nggak tahu ya, karena kan perjalanan di kapal ferinya itu gue juga belum tahu berapa jam. Ya kurang lebih sih ya 8 sampai 10 jam mungkin ya perjalanan, tapi nanti kita lihat aja. Oh iya, dan satu lagi, sekarang kalau lu mau naik feri atau mau nyebrang itu nggak bisa beli tiket langsung di pelabuhan, jadi lu harus beli tiket online. Nanti gua kasih link di bawah, lu bisa cek aja biaya perjalanan berapa. Oke, sekarang kita lagi ada di rest area mana nih ya? Rest area mana nih, Dok? Kita mau ngisi full bahan bakar ini masih di Jakarta. Kita ngisi bensin full tank kurang lebih 2,5 sampai 300.000 lah untuk awal. Ya, kita udah sampai di gerbang tol Merak. Nah, tadi biaya tolnya itu kurang lebih 44.000 dari tol Cikupa. Sekarang ini kita mau masuk ke area pelabuhan. Untuk tiket ferinya itu kita naik ekspres. Berapa, Pak? Tiketnya satu orang? Kalau nggak salah kurang lebih 600. 600.000? 580. Satu orang? Enggak. Oh. Itu semua. Oh, kurang lebih sekitar 200 lah ya. 600. Enggak, maksudnya satu orang per orang. Enggak dihitung per orang. Per mobil. Oh, satu mobil ya. Oh, jadi kalau sendirian di dalam mobil itu tetap 600.000. Oh, oke. Oh, maksud sih? Serius, itu hitungnya mobil, bukan hitung. Jadi kalau lo naik mobil, hitungnya mobil. Kalau lo naik naik umum, ya dihitungnya per orang. Ah, bener, Pak? Iya. Aku baru tahu gue. Serius? Bener nih? Bener, kan gue sering pulang. Oke, jadi kalau lu mau nyebrang atau naik kapal itu, khususnya bawa mobil ya, mendingan lu jangan sendiri deh, karena rugi. Tadi kata si Daniel, yang dihitung itu bukan per orang, jadi lebih ke mobilnya. Jadi satu mobil itu tadi kurang lebih, kita nih perjalanan dari Merak ke Bakauni ke Lampung itu sekitar 600.000. Jadi orangnya bisa
3, 4 atau 5 orang sama. Murah ya kalau misalnya banyak, tapi kalau lu sendiri ya rugi sih. Pak, transportasi sini ya Pak? Ya lurus aja, bukan di depan. Oh, ya makasih ya Pak. Oke, kita sampai di Pelabuhan Merak itu jam 9 kurang 10. Tadi kita berangkat jam 7 lah dari Depok. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Kita pesawat. Kita dapat kapal jam 11.30. Tapi kita jam 9 udah sampai. Gak apa-apa sih. Kita masih mau santai-santai di sini. Karena kita kapalnya itu jam 11.30 dan kita sampai sini baru jam 9. Jadi kita belum bisa masuk dulu ke dalam. Jadi kita masih nunggu di sini karena ini berangkatnya yang masih yang jam 10 ya. Oke, gue mau nyari Starlink dulu. Oke, jadi kita lagi nyari kopi di pelabuhan karena tadi kita udah keburu masuk, jadi nggak ada tukang kopi di sini. Coba nanti si Dado lagi nanya. Mudah-mudahan ada. Ada Dok, ada. Oh, ada bolongan tembok situ. Ya, kita coba ya. Kita dapat kopi Der. Nah, makanya tuh kita di mana-mana harus nanya. Jadi pasti bakalan dapat Dado ada bawa kopi. Oke teman-teman, tadi ada info juga dari petugas. Kita kan sampainya lebih awal nih. Nah ini mereka prioritaskan untuk yang jadwal yang pasnya dulu. Tapi nanti katanya kalau misalnya memang ada slot, kita bisa naik sebelum jadwal kita nanti. Harusnya kita jadwal jam 11:30. Tapi ketika kita sudah sampai duluan, terus ada slot, kita masih bisa masuk ke dalam kapal. Jadi ya untung-untungan sih. Dan kalau seandainya kalian juga telat, itu kalian masih bisa naik dalam waktu 3 jam. Tapi tentunya dengan balik lagi kondisinya kalau masih ada slot di kapal selanjutnya. Jadi ya saran gua sih ya mendingan datang lebih awal aja sih. Dan sekarang naik kapal tuh enak, bersih. Tuh. Nah, di belakang gua juga ada mall. Bukan mall sih, kayak tempat nunggu gitu buat yang itu, buat ini ya kali ya, buat apa tuh? Ruang tunggunya kayak oh, yang ruang tunggu yang eksekutif lah. Jadi asik. Nah, ini di belakang gua, nanti kita masuk ke sana. Ini masih kloter yang pertama, jadi nanti kita setelah ini harusnya. Tapi nanti kita lihat juga kalau seandainya memang ada slot, kita bisa dikasih naik sama petugasnya. Perjalanan sih estimasi kalau dari Bakauheni itu kurang lebih kalau di map 5 jam ya nih. 5 jam sih kalau dari Bakauheni. Dulu 12 jam Bang. Dulu 12 jam. Anjir, dulu 12 jam guys. Makanya kenapa pemerintah itu galak banget buat pembangunan ya, ini fungsinya. Kita jadi terbantu kalau buat jalan-jalan kemana-mana. Dan sekarang gue nyaman sih, gue bawa mobil mau ke Sumatera, mau ke Jawa, mungkin nanti Sulawesi juga ada, di Kalimantan ya. Kita oh, udah. Kita udah boleh masuk sih. Guys, kita mau masuk dulu guys. Ternyata kita boleh masuk. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Kebetulan, nah ini si Dani lagi check in. Nah, jadi check innya tuh di gerbang masuknya. Kita dapat slot, jadi kita nggak perlu nunggu lama lagi. Nah, itulah untungnya kalau kita jalan-jalan tuh, bukan jalan-jalan, kalau kita pergian lebih awal datangnya. Oh, nanti naik ke arah sana. Oke, jadi sekarang buat teman-teman juga nanti kalau naik kapal jangan tinggal di mobil, nggak boleh. Mesin nggak boleh nyala. Mesin nggak boleh nyala. Jadi nanti kita sampai kapal keluar dan kita nikmatin aja perjalanannya. Gue udah bawa antimo sih. Teman-teman, sekarang udah jam 12:30. Tadi tuh kita udah seneng-seneng kirain bisa masuk ikut kapal yang jam 10. Ternyata sampai jam 12:30
Ini kita kapalnya baru datang. Tuh dia tuh, tadi udah pada turun. Sekarang kita lagi nunggu buat naik. Jadi ya lama nunggunya doang sih sebenarnya. Perjalanan sih sebenarnya katanya cepet, cuma 1 jam. Nah jadi nanti mobilnya lewat sana. Satu-satu Pak, satu. Nah, kayak rata ya. Nanti kita bakalan dicek tiketnya di sini. Ada 2 tiketnya, ada untuk petugas, ada satu lagi untuk kendaraan kedua. Ada 2 tiket ya? Iya. Kita naik guys, kita naik. Sikat cuy, tarik sis. Oke deh, kita udah ada di kapal. Katanya sih nggak boleh di dalam mobil karena takut ada apa-apa, nanti agak bahaya. Kita udah ada di pas Pak Ferry. Ya jadi terus kapal tuh masih ada tukang jual kopi, ada pokmi juga. Pokmi 15.000. 15. Kopi 10.000. Kopi 10.000. 10.000. Sebenarnya sih harganya nggak terlalu ini sih Pak. Kalau gue bilang sih masih ya karena di kapal lah ya. Ya memang harganya lebih mahal sedikit. Jadi harganya tuh normal harga tempat wisata. Terus kita mau menikmati dulu pemandangan. Ada pelangi. Jadi gua mau kasih duit ini, nanti mereka bakalan loncat ya. Jadi ini hiburan kita kalau di kapal. Kalau ada teman-teman di kapal tuh, kalau misalnya kita lemparin duit, mereka bakalan ngambil duitnya ke laut. Nah tadi gua ngasih duit 10.000, mereka naik dari atas, lompat ke laut. Keren sih, asli. Wow, mereka. Gede banget, jadi kita mutusin buat pindah ke dalam ruangan. Ruangannya lumayan nyaman sih, penumpangnya udah nggak terlalu penuh, mungkin karena lagi pandemi jadi dibatasin juga, cuma agak panas ya. Tapi so far cukup nyaman kursinya, tetap ada yang jualan di belakang. Oh iya, di sini di dalam ruangan ini juga ada ruangan menyusui. Nah, terus ada kliniknya juga. Lumayan lengkap fasilitasnya. Oke, sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Tadi perjalanannya lumayan cepat, kurang lebih 1 jam perjalanan karena kapalnya kita pakai kapal ekspres. Sombong amat. Jadi nggak berasa tadi, gue sempet tidur juga. Ini sebentar lagi kita mau turun dari Bakaheni lagi, ini kurang lebih masih 5 jam perjalanan lagi ke Palembang. Nanti kita bakal istirahat, nanti kita update lagi ya.
kita udah ada di rest area. Ini kilometer 116. Jadi itu rest areanya masih belum terlalu jadi sih, Der. Nah, ini musolahnya. Nah, musolahnya. Terus buat nyari makan tuh kita ada di belakang sana, yang tadi tuh. Karena ada bensinnya, tapi belum ada apa-apa. Nah. Tapi lumayan lah, yang penting ada warung makan buat kita ngisi perut. Oh ya, tadi kita beli makan bungkus, soalnya takutnya nanti di depan nggak ada warung nasi lagi, jadi kita bungkus aja. Tapi kita ngemil Indomie dulu. Ngemilnya Indomie. Ya bos ngemil Indomie bos. Ini karena rest areanya masih belum jadi ada fans. Jadi emang belum jadi rest areanya. Nah, ini makannya tuh masih di luar rest area. Kita mau lanjut lagi. Jalanan berapa lama lagi, Bos? 4 jam sih tulisan di map. Tulisan di map kurang lebih 4 jam. Ini kita lagi ada di KM 116. Untuk rest area di tol Sumatera ini beda ya sama rest area di Pulau Jawa, karena masih jarang mobilnya pengguna tolnya, makanya mungkin toko-toko juga masih jarang. Full tank. Jadi kalian jangan heran ketika masuk ke rest area sini tuh nggak ada apa-apa. Tapi tenang aja, kalian coba lihat ke bawah, nanti ada warung-warung. Di situ ada banyak yang jual makanan juga. Harganya tadi kita beli bungkus nasi ayam kampung goreng itu satunya 35.000. Jadi emang sengaja kita bungkus, kan tadi kita udah makan Indomie di sini. Indomie berapa? Indomie di sini harganya Indomie telur 12.000. Ya sama lah. 10.000. Oh, ternyata 10.000 dia. Dibalikin tadi 6.000-nya. Sama kayak di warkop. 10.000. Berarti nggak mahal. Oke, nanti kita lanjut lagi deh. Oke teman-teman, tadi kita diarahin mapnya tuh harusnya kita belok kiri, tapi karena kita ngelihat ada jalan baru nih tolnya, makanya mapnya kayaknya belum update, jadi kita coba jalan lurus aja. Lumayan selisih jaraknya itu kurang lebih 30 menit. Oke, kita sudah sampai di tol Jakabaring teman-teman. Nah, ini tol Jakabaring, tol terakhir di tol Trans Sumatera ya. Jadi baru sampai sini tolnya. Nah, sebentar lagi kita sudah mau sampai di Palembang nih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di Palembang. Yeay. Nah, ini kita udah ada di jembatan Ampera, yaitu ikon dari kota Palembang sendiri. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat dari Jakarta ke Palembang melalui jalur darat dan laut. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan oh ya, ini belum selesai, masih ada rincian biayanya dan ada sedikit bonus video tentang kuliner. Oke, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di PMP Vico. Nah, rasanya emang belum lengkap kalau misalnya ke Palembang itu kita belum nyobain pempek aslinya. Banyak sih pempek di mana-mana, tapi kalau di Palembang sendiri rasanya itu belum berbeda. Nah, ini gue kasih lihat nih, ada pempek. Bos,
Gimana bos? Mantap. Mantap dong. Ini ada pempek apa nih? Ini namanya pempek adaan. Ini adaan. Ini apa? Keriting. Pempek keriting. Dan ini pempek Pistel. pistel. Sebenarnya basicnya semuanya sama. Bahannya cuma memang rasanya berbeda. Ada yang isinya dari paya, ada yang dari telur, macam-macam. Terus, nah Tekwan. ini kita makan tekwan. Namanya tekwan itu bahan dasarnya juga sebenarnya apa? Bahan-bahan juga pempek juga sih. Cuma dia berkuah gitu. Gue juga belum pernah sih makan ini. Nanti kita coba tester rasanya. Ini salah satu tempat rekomendasi dari orang Palembang ya bos. Yui. Harga gimana? Harga Lebih murah dari di Jawa. lebih murah dari Jawa pasti. Dan rasanya juga oke. Oke, kita cobain tekwannya. Nah ini ini tekwan. Kita coba ini apa ya? Kentang ini. Saya. Nah ini ada jamur. Jamur ya? Ini ada jamurnya. Jadi pempeknya, ada payahnya, ada mie-nya. Ini kayak apa lagi ya? Pepaya apa lagi? Jadi kurang lebih itu rasanya, ini rasa tekwan ini hampir sama kayak bakso, cuma dia agak sedikit manis. Terus bahan-bahannya tuh ada kayak, ya pasti ada pempek, terus ada jamur kuping, terus juga ini ada labunya. Jadi rasanya agak sedikit manis. Yang bikin gurih itu dari pempeknya. Jadi serasa kita makan bakso ya. Jadi beda. Beda karena dia agak sedikit ada tes manisnya. Sama rasa pempek. Rasa ikannya. Karena based on pempek. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kelupaan nih, ini juga minuman khas dari Palembang. Ini namanya apa nih? Es kacang merah. Es kacang merah. Rasanya gimana nih? Mas, ini sama lembut banget ya? Dicampur sama apa lagi? Ada susu, ada es krim, sama kacang merah, sama es ya. Sama es ya, es serut ya. Kedua?